Hai bala kawan pelayan, selamat datang di channel Dansel Story. Channel yang menyajikan cerita rakyat Dayak Mualang, kisah-kisah nyata seputar budaya, dan juga cerita-cerita fantasi yang divisualisasikan menggunakan AI. Semoga menghibur. Salam budaya. Hilang kisah, timbul cerita, tangkap geramak, jual ke Cina. Laman boseh, perintah raja, bula aku, bula orang tua. Amek taik pampak ke muka, amat bula ilak ninga. Tersebutlah kisah di sebuah hutan yang lebat, hiduplah dua sahabat karib, beruang dan kura-kura. Mereka selalu bersama dalam suka dan duka, saling berbagi makanan dan melindungi satu sama lain. Suatu hari, ketika sedang mencari makan, mereka menemukan sebuah ladang yang penuh dengan berbagai macam tanaman. Dari semua tanaman yang ada, perhatian mereka tertarik pada jahe yang tumbuh subur di sana. Tanpa berpikir panjang, mereka mulai menggali dan memakan jahe tersebut. Namun, jahe yang mereka makan memiliki rasa yang sangat pedas dan kuat. Beruang yang tak tahan dengan pedas itu mengeluarkan suara keras yang mengundang perhatian Pak Aloy dan istrinya, pemilik ladang tersebut. Saat itu, Pak Aloy dan istrinya sedang memeriksa ladang dan berburu untuk persiapan musim gawai yang akan datang. Mendengar suara beruang, mereka segera bersiap untuk menangkap kedua binatang tersebut. Mengetahui keberadaan manusia, beruang yang kuat dan gesit segera melarikan diri, meninggalkan kura-kura yang berjalan sangat lambat. Meskipun kura-kura meminta tolong, beruang tidak mempedulikannya dan terus berlari demi menyelamatkan diri. Padahal, dengan kekuatan dan ketangkasannya itu, beruang mampu membawa kura-kura. Kura-kura yang ditinggalkan mencoba bersembunyi di bawah pohon tumbang, namun sayang, Pak Aloy telah melihatnya dan dengan mudah menangkapnya. Pak Aloy membawa kura-kura pulang dengan gembira. Di rumah Panjang, Pak Aloy segera menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasak kura-kura, yaitu kunyit, serai, dan daun kandis. Semua bumbu dimasukkan ke dalam wajan, termasuk daun kandis yang masih dengan dahan-dahannya itu. Sementara itu, kura-kura yang ketakutan mencoba berbicara dan memohon agar tidak dimakan. Namun Pak Aloy tidak menghubris permohonannya. Pak Aloy berkata, daging kijang, daging babi, hutan, dan rusa semuanya dimiliki oleh orang di rumah Panjang ini untuk lauk gawai. Hanya aku yang memiliki lauk daging kura-kura, katanya sambil terkekeh. Kura-kura kemudian dimasukkan ke dalam wajan yang besar yang sudah dipenuhi air dan berbagai bumbu. Lalu api dinyalakan. Sementara itu, suasana gawai membuat semua orang di rumah Panjang, termasuk Pak Aloy dan istrinya, mabuk karena minum beram. Mereka lupa akan kura-kura yang sedang dimasak. Dalam kesakitannya itu, kura-kura sampai buang air besar di wajan itu. Bahkan cangkangnya sampai putih melepuh. Kura-kura kemudian melihat sebatang daun kandis yang menjulur keluar dari wajan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memanjat daun kandis tersebut dan berhasil keluar dari wajan. Saat keluar, kura-kura mengambil beberapa makanan dari pesta, seperti pansuh pulut, kue tepung, dan sebotol beram, lalu menuju halaman belakang. Sementara itu, saat sudah sadar, Pak Aloy dan istrinya melihat masakan mereka apakah sudah masak atau belum. Ternyata, yang tersisa hanya kotoran kura-kura yang mereka pikir badan kura-kura yang sudah hancur karena terlalu lama dimasak. Saat tiba di halaman belakang, kura-kura mendengar suara tangisan beruang yang merasa bersalah telah meninggalkannya. "Beruang,
seru kura-kura. Beruang menoleh ke arah suara yang memanggilnya dan terkejut ternyata sahabatnya masih hidup. Sambil terheran-heran, beruang bertanya, "Bagaimana kamu masih hidup padahal kamu sudah dimasak Pak Aloy untuk dijadikan lauk?" "Hahaha, sahabatku beruang, janganlah bersedih. Kamu salah sangka. Aku tidak ditangkap untuk dijadikan lauk, tetapi untuk diajak berpesta bersama mereka. Lihatlah yang kubawa ini. Ada pansuh pulut, kue tepung, dan tuak sebotol. Ini adalah hadiah yang mereka berikan karena mereka senang kepadaku. Kau lihat cangkangku ini sampai berwarna putih. Kau tahu mengapa?" Beruang menggeleng. "Ini karena ciuman gadis-gadis di sana yang berebutan menciumku," kata kura-kura dengan penuh meyakinkan. "Beruang sahabatku, aku ingin menyampaikan pesan Pak Aloy dan segenap warga Rumah Panjang. Malam ini mereka mengundangmu untuk hadir di pesta yang mereka adakan. Segeralah ke sana," ucap kura-kura meyakinkan beruang. Beruang yang percaya dengan cerita kura-kura merasa senang dan bersiap untuk pergi ke Rumah Panjang. Sebelum pergi, kura-kura memberinya satu pesan. Jika ada keributan karena kemunculannya, beruang harus berkata, "Inang Jabu, Inang Jabu," yang berarti jangan hiraukan. Beruang pun berangkat ke Rumah Panjang. Dari kejauhan, kura-kura melihatnya bergegas menuju ke sana. Sesampainya di Rumah Panjang, anak-anak yang melihatnya segera berteriak. Namun beruang hanya berkata, "Inang Jabu." Orang dewasa yang melihatnya juga berteriak, namun kali ini dengan ketakutan dan persiapan untuk melawan. Akhirnya, seorang pria kuat menghantam kepala beruang dengan alu, membuatnya roboh dan mati. Orang-orang di Rumah Panjang bersorak gembira karena selain daging kijang, babi hutan, dan rusa, mereka kini memiliki daging beruang yang banyak. Mereka mengolah dan memakan daging beruang selama musim gawai berlangsung. Namun, tetua adat mengingatkan bahwa tulang belulang beruang harus dibuang ke halaman belakang Rumah Panjang dan tidak boleh ada yang tersisa.